Perolehan medali emas kelas modifikasi bergu oleh tim balap Papua B yaitu Boy Arby Febri dan Gupita Kresnawardana menjadi momen tak terlupakan bagi keduanya. Karena keberhasilan ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari pemerintah Provinsi Papua, di mana Gubernur Lukas NMB secara langsung adalah sosok yang mengalungkan medali untuk keduanya. Kami mohon untuk menyerahkan medali emas. Dengan hormat kami mengundang kesediaan Gubernur Papua Bapak Lukas NMB untuk peraih medali emas dari Papua. Ya, dari Papua. Seperti diketahui, tim bermotor kontingen Papua menjadi juara umum setelah meraih 5 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Boy dan Gupita secara langsung menjadi bagian dari keberhasilan tersebut dan patut berbangga. Gupita Kresnawardana merupakan pembalap kelahiran Pekanbaru 6 Februari 1992. Ia pertama kali mendapatkan gelar juara pada tahun 2008 dan sempat mendapatkan juara Asia sebanyak 2 kali pada tahun 2014 dan 2015. Ia berharap bisa terus berkarya dan tak ingin cepat puas dengan apa yang sudah ia raih, melainkan bisa terus mencetak prestasi. Sementara itu, Boy Arby Febri adalah pembalap kelahiran Sleman 5 Oktober 1989 dan kini bergelar D3 Ekonomi. Ia pertama kali mendapatkan gelar juara pada tahun 2008 dan sudah mengikuti berbagai kejuaraan, di antaranya kejuaraan Yamaha Cup Race kelas 125C di tahun 2014 mendapatkan juara umum. Selanjutnya kejuaraan HDC 150cc di tahun 2016 mendapatkan juara umum. Dan pernah juga mencicipi kejurnas seri Jabar kelas 150cc pada tahun 2018 dan mendapatkan juara 1. Ia juga berharap pencapaian ini masih akan diikuti oleh prestasi lainnya dan bisa menjadi pembalap kebanggaan Indonesia. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan saat ini kita akan membahas tentang cabur bermotor yang telah mendapat medali emas kategori balap motor bergu 20 up atau modifikasi. Dan telah hadir di samping kita adalah Gupita Kresna dan Boy Arby Febri sebagai peraih medali emas cabur bermotor. Saya bertanya ke Gupita dulu ya. Nah, dari kalian ini kan sudah mengharumkan nama Papua, membanggakan dengan mendapat medali emas. Perasaan Gupita sendiri pada saat meraih medali emas ini seperti apa? Perasaan saya sangat senang sekali karena saya sebelum mendapat medali emas sangat berjuang dengan susah banget saat latihan, saat saya latihan fisik di Jogja dan latihan fisik di sini saya sangat berjuang banget dan saya sekarang bangga bisa mendapatkan medali emas dengan Boy Arby. Oke, jadi perasaannya sangat terharu membayangkan perjuangan-perjuangan yang sudah dilewatin gitu ya. Nah, mungkin ke Boy, dengan mendapat medali ini setidaknya bukan hal yang gampang. Pastinya ada perjuangan. Nah, saat latihan, perjuangan-perjuangan saat latihan dan berapa lama latihan bisa diceritakan? Perjuangannya sih ini ya.
dari awal kita dipilih buat mewakili Papua, itu udah suatu kebanggaan sendiri. Dan bertemu dengan teman-teman di sini semuanya, perjuangannya pasti sangat berat karena ada hal yang tidak perlu saya sampaikan. Dan mungkin nggak apa-apa, diceritain aja yang menjadi suatu perjuangan perjuangannya pasti kita buat sampai di sini itu sangat berat perjuangannya. Sama teman-teman juga semuanya, cabur motor yang lainnya juga ngerasain semuanya. Tapi alhamdulillah nggak ada perjuangan yang sia-sia. Dan akhirnya kita membuahkan hasil. Alhamdulillah. Di bermotor kita nyumbangin 5 emas. 5 emas, sangat luar biasa. Nah, mungkin kita kembali ke Gupita sendiri. Hal tersulit pada saat latihan. Hal yang tersulit pada saat latihan saya, karena itu saya harus latihan fisik setiap hari dan saya harus nurunin berat badan setiap hari. Harus ada standar ya? Harus ada standar. Tapi di saat saya latihan fisik dan nurunin berat badan itu, pada akhirnya berat badan nggak terlalu turun drastis. Turunnya cuma 1,5 kilo. Selama saya di sini di Merauke hampir 1 bulan itu cuma turun 1,5 kilo. Yang harusnya berapa? Harusnya turunnya harus 5 kilo sampai 4 kilo sampai 5 kilo. Itu karena apa tuh Gupita? Karena saya stres dan saya nggak kontrol makan. Oh gitu. Jadi kalau stres memang harus makan ya? Iya. Tapi artinya berhasil. Alhamdulillah, Bro. Iya. Nah, dari Boy sendiri sampai memutuskan menjadi atlet bermotor ini, artinya ini kan tantangan yang besar gitu kan. Di jalan raya aja kalau balap-balap kayak gitu kita agak ngeri. Nah, sampai memutuskan menjadi atlet bermotor secara profesional, itu yang menjadi motivasi itu apa? Motivasi pertamanya sih emang dari keluarga, ada yang balapan kayak papa balapan dulunya. Oh, emang udah diwariskan ya. Oke. Di dunia racing. Dan alhamdulillah saya emang benar-benar tertarik. Dan sekarang balapan udah nggak sekedar hobi buat saya. Balapan udah jadi profesi saya. Profesi ya. Sampai sekarang bisa menghasilkan hobi yang dibayar. Oke, syukur yang kita Dari Gupita sendiri yang menjadi inspirasi, mungkin ada atlet internasional yang menjadi inspirasi sampai memutuskan menjadi atlet bermotor. Selama saya ini, sebelum saya jadi pembalap, emang kakak saya pembalap. Tapi saya di sini dipilih sebagai atlet Papua. Di sini saya punya pelatih dan inspirator saya, M. Fadli. Itu setiap saya bangun tidur, berangkat ke sirkuit bareng-bareng sama pelatih saya M. Fadli, dia ngasih inspirator itu di dalam bus berangkat setiap pagi, mesti dia nyemangatin atlet-atlet. Dan atlet-atlet semua sekarang sudah berhasil merebut medali emas itu. Artinya itu menjadi inspirasi dan motivasi ya? Motivasi saya benar-benar emang top itu Mas Fadli. Oke. Nah, apa sih yang menarik dari cabur bermotor ini? Yang menarik dari cabur bermotor ini adalah karena olahraga yang adrenalinnya cukup besar sekali. Memang sangat memicu adrenalin ya? Memicu adrenalin. Kita emang hobi kita kan, ada kelasnya sekarang di sini. Pastinya harus ada hobi juga ya, talenta di bidang ini. Oke. Nah, sejak kapan mulai berlatih cabur ini? Saya sejak 2008. 2008, berarti boleh dikatakan sudah durasi yang panjang gitu ya. Sudah banyak pengalaman. Kalau Boy sendiri? Sama, saya mulai balapan itu tahun 2006, itu masih di road race, motocross. Dulu kecilnya masih di motocross. Masih kelas di motocross ya? Dulu. Terus tahun 2011 saya pindah ke road race. Nah, oke. Dari Boy, bisa mewakili dari Gupita sendiri, turnamen yang pertama yang Boy ikut lomba dan dapat prestasi apa? Yang pertama ya? Yang pertama banget ya? Yang pertama banget itu di road race. Di road race tahun 2011, awal banget saya main road race di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Tahun 2011.
2011 ya? 2011. Dan alhamdulillah itu saya dapat podium kedua. Podium kedua. Itu yang pertama saja sudah berprestasi ya? Luar biasa. Itu orang tua udah mulai support terus di balapan. Sebelumnya nggak begitu. Sebelumnya belum ada dukungan ya? Mungkin dia pikir saya cuma iseng-iseng aja gitu. Pasti takut lah orang tua kan, apalagi nih motor yang harus dibalap-balapin Ya ya. benar-benar. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan seperti yang kita inginkan, bisa sampai saat ini, alhamdulillah. Oke, Gupita sendiri, turnamen yang paling berkesan? Asia. Turnamen saya paling berkesan itu 2014 dan 2015. Saya 2 kali juara Asia. 2 kali juara Asia, itu di mana turnamennya? 6 negara. 6 negara Iya. ya? Juara umum Juara se-Asia. umum. Wah, sangat luar biasa Gupita ini ya. Ya. Jadi sudah dapat juara ASEAN, juara umum ya? Juara umum se-Asia. Iya. Oke, terus artinya gini, cabur bermotor ini adalah suatu yang memang memicu adrenalin dan boleh dikatakan ngeri gitu kan. Nah, dukungan keluarga sebelum menjadi atlet, bahwa memutuskan menyampaikan kepada orang tua, saya akan jadi atlet bermotor nih. Nah, dukungannya seperti apa? Atau respon dari kedua orang tua itu seperti apa? Sebenarnya saya dulu pertama tidak dibolehin jadi pembalap motor. Saya dibolehin jadi pemain sepak bola. Sepak bola ya? Tapi berjalannya waktu saya setiap hari mainan motor, bongkarin motor, ikut om saya. Lalu saya dibolehin balap motor. Sampai sekarang alhamdulillah saya didukung orang tua dan keluarga saya. Akhirnya menjadi satu profesi yang membawa kebanggaan ya. Nah, dari Boy sendiri, kalung medali emas ini adalah suatu kebanggaan. Nah, itu akan dipersembahkan oleh siapa? Dipersembahkan sebelumnya buat orang tua saya yang udah dukung, buat papa dan almarhumah mama nggak bisa ngeliat saya udah bisa dapat medali emas sekarang. Oh, mamanya udah meninggal ya? Kapan itu, Boy? Bulan 3 tahun lalu? Oke. Ini buat keluarga saya terutama dan semua istri saya yang dukung di rumah, yang selalu ngedoain. Yang pastinya rakyat Papua yang selalu dukung kita semuanya. Dan para pelatih ofisial saya yang udah bekerja keras di sini buat hasil ini. Ya, itu. Oke. Ke Gupita ya, pastinya ada bonus dong. Nah, kira-kira bonus digunain untuk apa dan dipersembahkan untuk siapa? Kalau bonus itu terutama tetap saya tidak lupa sama ofisial dan teman-teman yang lain. Saya tetap saya bagi semuanya. Bagi rata. Membagi berkah ya? Membagi berkah, karena perjuangan kita mencari emas itu emang kalau nggak ada teman-teman, nggak ada pembalap teman dan kru dan mekanik, apalagi pelatih, ada Mas Fatri, ada Om Robi, itu nggak bakalan bisa kita harus saling support ya, menyemangati seperti ya. itu ya. Oke, nah harapan dan rencana ke depan untuk Gupita. Harapan dan rencana ke depan saya, mudah-mudahan anak-anak adik-adik asli Papua bisa menjadi atlet balap motor seperti saya dan Boy Abi, yang bisa besok menjadi prestasi dan membawa nama Papua di jenjang balap motor internasional maupun nasional. Amin. Untuk Boy sendiri, harapan dan rencana ke depan? Yang tadi udah disampaikan Gupita, itu benar. Iya. Ditambahin lagi. Tambahan dari saya, mudah-mudahan bermotor ke depannya lebih diperhatikan lagi, khususnya cabar bermotor, baik itu motocross atau road race, lebih diperhatikan lagi dalam semua halnya, fasilitasnya, dan kita alhamdulillah kan kita udah dapat medali, mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi. Ya, fasilitas untuk latihan ya. Segala macam semuanya, perlengkapan kita. Ya, semoga dengan adanya prestasi ini, pemerintah lebih menengok lagi ya. Untuk cabur bermotor ini. Oke, untuk secara singkat, artinya kalian ini adalah putra-putri Papua yang sudah mengharumkan dan membawa nama Papua untuk mendapat medali emas
di turnamen PON 20 tahun 2021 dan kebetulan kita sebagai tuan rumah, setidaknya kalian bisa memberikan motivasi dan semangat kepada putra-putri Papua. Silahkan dari Boy dulu. Yang pastinya teman-teman yang ada di Papua nggak ada yang nggak mungkin, dan tetap semangat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Oke, dari Gupita? Buat adik-adik yang suka dunia balap motor, yang asli Papua, mudah-mudahan kalian terus berprestasi dan berkarya dan selalu latihan. Mudah-mudahan bisa membawa nama Papua di jenjang balap motor, road race maupun motocross. Amin. Kita sama-sama saling support ya, untuk prestasi lebih cemerlang ke depan. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet cabur bermotor yang telah mendapatkan medali emas. Selanjutnya kami akan kembali sesaat lagi. Salam olahraga, torang bisa, Papua juara. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami Bapak Robi Latukolan sebagai pelatih kepala cabur bermotor pada nomor balap motor. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut berbincang singkat ya Bapak ya. Siap. Nah, bisa Bapak menceritakan sendiri sebagai pelatih kepala, bagaimana proses pelatihan dari para atlet PON 20 cabur bermotor ini Bapak? Siap, terima kasih. Jadi saya sebagai pelatih kepala pertama-tama datang ke Merauke pada tanggal 10 September. Iya, dengan pembalap 6 orang. Iya, kloter pertama yang datang. Iya, karena pembalap kami yang 5 orang itu lagi mengikuti One Prix di Sentul. Ya, jadi mereka nanti tanggal 27 baru datang ke Merauke. Jadi kami duluan yang kloter pertama ini melakukan latihan di Merauke. Pada waktu tanggal 10 tiba, tanggal 11 kami sudah melakukan latihan. Dan saya rasa itu salah satu keuntungan bagi kami sebagai tuan rumah. Setelah melakukan latihan lebih awal, saya kira itu satu ya kelebihan dan keuntungan kita bisa menguasai sirkuit yang ada di Merauke. Iya, ya. artinya pengenalan medan lebih bisa dikuasai lagi ya Pak ya? Iya, iya. Satu keuntungan yang lebih untuk kita sebagai tuan rumah. Artinya mungkin mental dari para atlet kita lebih terbentuk lagi dengan sudah menguasai medan. Betul sekali ya. Iya. Bapak sebagai pelatih kepala, artinya ada suka duka yang dirasakan pada saat melatih atlet-atlet di PON 20 ini. Bisa diceritakan sedikit pastinya. Bapak? Jadi memang kami datang di Merauke pada waktu itu motor-motor yang akan dipakai yang sama di dalam lomba di PON nanti itu belum ada, belum tersedia. Belum tersedia. Jadi kami ada rasa down juga ya. Ya, jadi pastinya kami ya ada rasa kurang percaya diri awalnya karena motor yang akan kami pakai itu belum tiba. Jadi akhirnya kami pakai dengan motor yang apa adanya, yang lain berbeda sama sekali speknya yang dipakai. Tetapi menurut saya sebagai pelatih, saya pikir ini satu keuntungan paling tidak untuk sirkuitnya kami sudah lebih tahu, lebih mengenal kira-kira bagaimana mungkin racing line-nya, jadi jalur-jalur balapnya. Ya itu satu keuntungan saya kira itu yang luar biasa untuk tuan rumah. Iya. Artinya bisa para atlet bercabur bermotor ini bisa membawa medali beberapa itu sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Bapak sebagai pelatih kepala tentunya punya pengalaman sendiri sebagai atlet di bermotor ini. Bisa diceritakan kembali mungkin Bapak atlet dari
tim nasional atau Siap. internasional? Jadi Pengalaman Bapak sendiri awal mulanya memang saya bergelut di balap motor itu tahun 1978. 78 ya, Iya. Pak ya? 78, setelah itu 80 saya beralih ke motocross. Iya. Jadi kurang lebih motocross 13 tahun. Balap motor saya geluti 13 tahun. Jadi aktivitas balap saya itu selama 26 tahun. 26 tahun. Iya, ya, siap. Pak ya? Iya. Dan sampai sekarang mungkin ya? Sampai sekarang saya masih aktif di balapan X-Rider ya. Untuk Luar biasa kami ya, pula Pak ya? punya komunitas. Saya kebetulan asal dari saya domisili Sulawesi, Makassar. Di Makassar. Iya. Jadi kami punya satu komunitas yang memang kami selalu mengadakan kegiatan latihan bersama dan juga balapan resmi untuk khususnya X-Rider. Iya. Nah, sebagai mantan atlet atau Siap. mungkin masih atlet ya, Pak ya? Ya, mantan. Mantan ya. Iya. Tetapi mungkin masih Iya, masih ada aktif. semangat ya untuk ya. Nah, bagaimana Bapak memberikan motivasi tentang pengalaman-pengalaman Bapak sebagai atlet yang selama puluhan tahun kepada Siap. atlet-atlet generasi muda kita ini, Pak? Jadi- di cabur bermotor. Siap, terima kasih. Jadi tentunya saya pikir tidak terlepas pertama dari kerja keras, kemauan yang keras, dan disiplin dalam melatih diri untuk kita bisa mencapai satu prestasi yang terbaik. Saya kira dari awal balap saya selalu tanamkan juga kepada adik-adik kita sekarang, ya kalau kita mau berhasil pastinya ada kemauan keras di dalam berlatih dan disiplin dalam mengatur pola hidup kita. Iya. Pantang menyerah. Pantang menyerah, siap, alhamdulillah, siap. Bapak ada nggak strategi khusus atau trik khusus untuk atlet kita Ya, sampai bisa meraih prestasi yang sangat gemilang ini, Pak? jadi saya berkomunikasi juga sama asisten pelatih saya, Saudara Padli. Memang di dalam mempersiapkan atlet ini kan kita dalam race yang akan kita tempuh nanti itu kan 20 lap jarak tempuh. Iya. Nah itu perlu perlu strategi yang baik dalam arti lap-lap awal kita tidak boleh terlalu mempush, artinya memaksakan diri kita dulu. Ya, karena banyak sekali faktor yang kita harus hitung. Pertama fisik pembalap sendiri, kedua mungkin memanage ban daripada motor itu sendiri. Bagaimana bisa bertahan sampai lap terakhir dengan kondisi yang baik, gitu. Betul. Siap. Di samping itu juga mungkin kontrol emosi. Kontrol Bapak. emosinya pastinya. Apalagi boleh dikatakan jiwa-jiwa Pastinya, muda semua ya, pastinya, Pak ya. harusnya lebih Emosinya tenang. Pasti lebih membara lagi. Siap. Tapi intinya pada dasarnya Bapak berhasil Alhamdulillah. untuk melatih, mengurus, merawat mereka semua ya, Pak ya. Siap, alhamdulillah. Sampai ke jenjang prestasi seperti ini. Iya, siap. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi karakteristik sih dari para atlet kita ini di cabur bermotor ini? Ya, jadi memang setelah kami bertemu, ya kan kami jujur ya dari lain-lain daerah. Tetapi paling tidak saya sudah mengetahui data-data mereka. Pertama, data-data atlet kami ini yang untuk khususnya balap motor, saya lihat rata-rata mereka sudah atlet yang profesional. Ya, jadi paling enggak kita sebagai pelatih ya cukup mengingatkan mereka dalam arti ya untuk mempersiapkan diri mereka walaupun mereka kita terpisah daerah ya, tapi saya selalu melakukan komunikasi untuk mereka mengatur fisiknya ya sebelum kami ketemu ya mengatur disiplin dirinya sendiri untuk mempersiapkan dirinya untuk PON ini ya. Dari melatih ini Bapak pastinya ada kesan tersendiri di Siap. PON 20 ini kepada atlet-atlet binaan Bapak ini. Kesan yang paling unik dan paling berkesan apa itu, Pak? Ya, jadi kesan paling unik dan berkesan saya kira menurut saya dengan pastinya ada keterbatasan dalam mempersiapkan motor maupun part-partnya yang akan kami butuhkan itu memang di situ ada keterlambatan dan menurut saya di sini karena mental semangat juang dari tim ya semangat juang daripada tim kami semua sebagai pelatih maupun ofisial dan pembalap dari kami mempunyai satu betul-betul kami punya tekad satu untuk meraih
prestasi yang terbaik dalam hal ini. Ya, dan itu kesan saya ya itu kerjasama tim yang luar biasa. Ya. Dari beberapa tadi kita bincang singkat dengan beberapa atlet, memang sangat diutamakan untuk tumbuhin rasa persaudaraan, kesetiakawan dalam tim bermotor ini ya Bapak. Siap, ya. Siap. Iya. Nah, terakhir mungkin Bapak, bagaimana potensi daripada cabur bermotor ini untuk atlet-atlet ke depan menurut Bapak nih? Ya, khususnya untuk atlet mungkin tuan rumah ya, atau putra daerah sendiri. Ya. Kebetulan kami ada 1-2 istilahnya pembalap cadangan kemarin. Ya, mereka dari putra daerah Papua. Saya pikir mereka ke depannya mungkin tidak menutup kemungkinan mereka punya peluang juga untuk berprestasi di PON akan datang. Karena saya lihat potensi itu ada untuk mereka. Mungkin di sini cuman ya bagaimana dari Pemprov IMI setempat, dalam hal ini Pemprov IMI Papua, bisa lebih membina, mengarahkan mereka ke depannya. Ya. Iya, betul. Pasti setiap ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Amin. Bisa Bapak mungkin memberikan motivasi atau wejangan untuk generasi Papua yang kira-kira ada talenta atau kemauan menjadi atlet bermotor ini Bapak? Ya. Silakan, Pak. Pastinya tidak ada yang tidak mungkin di balap motor maupun di cabang apa saja. Itu kembali dari atlet itu sendiri dan bagaimana pembinaan daripada Pemprov IMI Papua betul-betul akan memperhatikan atlet-atlet yang berpotensi dalam hal ini yang berbakat, bagaimana bisa mereka diberikan satu binaan arahan yang baik, dan untuk atlet sendiri bagaimana tanamkan kemauan yang keras, disiplin yang keras supaya bisa mencapai prestasi yang terbaik baik nasional maupun internasional nantinya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Ibu. Berbincang singkat dengan kami. Siap, terima kasih. Demikian perbincangan singkat kami dengan Bapak Robi Latukolang sebagai pelatih kepala cabur bermotor nomor balap motor. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. Terima kasih. Torang bisa, Papua juara.